Saya Justin. Saya Alta. Saya Arya. Ikutin kita terus ya. Jadi kita udah sampai di peternakan Bejo di pada suka. Langsung aja selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Boleh masuk ke kamar? Bu, Pak, ini apa aja? Kalau misalnya aku belum ada yang sakit, Bapak suka ngelakuin apa sih biar mereka tidak kalau masalah? ada yang sakit diobati. Jadi gini, ini peternakan buka dulu ya. Ini peternakan utamanya kabur, ya kabur. Tapi ada juga ayam Brahma, ada juga untuk tumbuh kita. Tapi utamanya kabur. Nah, kalaupun itu kalau sakit, dia peka penyakit pencernaan. Jadi kalau ayam atau itu kalau makan nasi basi dia nggak apa-apa. Tapi kalau kabur itu kemungkinan besarnya sakit. Nah, dia kena sedang pencernaan ya. Tapi obatnya udah ada. Tapi kan kalau anaknya yang anak repot. Makanya kabur di bawah 3 bulan belum ketemu ke tangan, belum dilepasin ke tangan. Kalau di tangan kan makanan kita nggak tahu apa yang dia makan. Jadi masih di kandang. Jadi kalau sakit ya obatnya ada, kita lihat di dalam. Untuk jenis unggasnya, unggas apa aja sih yang diternak di tempat ini? Tadi udah dijelasin utamanya kabur. Di sini tapi ada juga ayam Brahma, ayam bobita. Tapi itu yang lainnya itu bisa berubah-ubah. Ada lagi bagus ayam semani ada di sini. Ada yang bagus di Nexon, ada ayam Tiongkok itu ada ayam Tiongkoknya gitu. Jadi tapi kalau kabur itu selalu ada. Tapi yang lainnya bisa berubah-ubah. Kalau misalnya Bapak kan di sini udah ternak banyak hewan unggas ya. Nah, Bapak dapetin bibitnya dari mana? Jadi cerita untuk kampungnya ya, cerita kampung itu 8 tahun yang lalu Bapak itu di kampung Semasa itu 800 Semasa. Nah, sudah itu sampai akhirnya banyak kampungnya puluhan ekor gitu kan, kampung banyak. Belum bisnis sih awalnya kan karena suka aja hobi. Nah, mulailah dicoba kita waktu itu baru muncul Pak Efek, tapi namanya dulu Pak Efek toko bagus kalau 2016 ini ya. Masukkan iklan di Pak Efek jual 21 ekor. Tulis harga 300 per ekor. Sejam di posting, telepon tuh sama restoran sate kampung dicat. Nah, rupanya mau dicat itu orang-orang Arab supaya sate kampung tuh. Kan banyak orang Arab tuh dicat. Dijual berapa ekor? Berapa 300.000 saya borong semua. Nego deh kan, jadi jatuhnya 275.000 per ekor. Udah ambil aja. Nah, itu kan ada kampung satu ekor. Ya udah semuanya. Nah, akhirnya dia minta untuk setiap bulan 50 ekor untuk satu kampung. Nah, kenapa dia nggak pelihara di sana? Rupanya kampung itu di udara dingin kurang cocok. Di Lembang itu kurang cocok tuh. Maksudnya kalau hanya yang indukan untuk pendudukan nggak apa-apa, tapi kalau dari anak besar itu repot sama. Nah, dia siapin 50 ekor selesai. Hanya 2 bulan bisa memenuhi karena satu lahannya dan satu banyak. Kedua peternak kalkun di Bandung juga banyak. Awal-awal sih masih bisa dikatakan itu dari orang pelihara pribadi gitu kan, ambil dari butuhnya 50 ekor itu harus jantan. Kalau mau tanya Bapak, waktu Bapak iseng-iseng ternak ayam kalkun atau unggas yang lainnya, itu kira-kira berapa modalnya Pak? Hanya 800.000 itu pasang itu tadi kan hobi tuh, jadi 800.000 banyak dia bertak berapa ya udah. Dengan keuntungan yang lumayan besar ya? Terus terang waktu awalnya itu bisa awalnya bisa karena apa? Begitu dan itu aja dari 50 ekor per bulan, kalau satunya 275, 2 ekor udah 27, 250. Ya, ada dari orang 150, jual 275, kan lumayan tuh. Nah, berikutnya lebih besar lagi bukan jual anaknya, karena anaknya itu tentang tekniknya, tentang protein yang ini dia malah dia yang lebih banyak ngasih masukan, kasih lepas. Cuma kelemahannya apa Pak di sini ini gitu. Ya lanjut boleh. Kalau soal kan kalau misalnya sakit ya udah itu Pak. Tapi kalau soal pencegahannya ada vitamin khusus nggak yang dikasih? Kalau anak kampung baru besar,
itu ada vitaminnya, jadi jamur penghitungannya itu sampai sebulan itu kalau diperhatikan selama ini kamu cukup bagus, jadi jarang anak kamu itu mati dia itu kulit itu sampai 1 udah mati, jangan sampai mati kecuali dia waktu netesnya udah masalah, kan ada kamu yang dia menetasnya udah masalah, dia sungsang lah ibaratnya gitu, posisi dia itu nggak tepat gitu, ya kan? Nah, atau kolon bapaknya kurang, jadi dia keluar dari telur itu sangat telur itu susah, jadi agak terlalu lama di dalam telurnya, misalnya dia netesnya harus 22 kali, dia 30 baru keluar. Nah, itu pun dibantu, dia kan dibantu. Nah, itu biasanya itu yang mati. Tapi kalau yang normal, makan vitamin itu aman. Lebih besar lagi ada lagi kompleks obatnya, vitaminnya ada di situ semua. Tapi kalau ibu biasanya kasihnya per 3 bulan dia macam sih ada vitaminnya, kecuali yang sakit ya obat. Kalau vitamin itu ada efek samping. Enggak ya, selama ini vitamin itu bagus ya buat ayam bagus, jadinya dia ayam bagus, daya tahannya bagus. Biasanya habis berapa Pak kalau buat vitamin itu? Mudah vitamin cuma kalau masih 1 bus kalau 1 ini 2.500. Tapi kalau 1 bus jatuh-jatuhnya 1.000 itu oh banyak lama kan cuma sedikit dicampur ke air tuh kan sedikit lah. Tadi kan Bapak bilang asal pada kan ada yang beli dari puncak tuh, bukan anak-anak asal kapan? Ya. Selain dari puncak tuh mana lagi Pak? Restoran kapur, restoran sate kapur ya. Selain dari Nah itu sebenarnya sekarang ini berapa yang ada aja dia terima ya kan, yang jantan tadi. Nah sekarang kalau jual anak satu itu beli macam-macam, ada yang orang ini sekarang ada dia tidak punya ternaknya, tapi dia jual ternak. Dan pas ada yang beli dia ke kita, Pak tolong bungkusin 10 ekor anaknya, bungkusin 10 ekor nanti ada yang ngambil gitu, saya transfer. Jadi dia menjual tapi dia tidak punya ternaknya. Nah kadang rumahnya tidak ngambil di sini aja, tunggu Pak, orang lama datangnya, lu datang juga, sebentar Pak dia ngambil ayam apa dulu di sana, berarti dia ambil kirim ke orangnya. Nah, kalaupun dia ngambilnya cibi, misalnya ayam apa, kau dia ngambil lain. Ada yang begitu dia macam-macam. Nah, ini kan saya di komplek kehormatan ya, kehormatan keluarga. Karena bisa dia beli ayam orangnya di rumah, gitu kan? Ayam di musiman aja, bergantian orang yang beli dan dia. Kira-kira pas keternakannya Kalau ini berapa sih kalau soal ngomongnya 12 kali 12 ya? Sebenarnya kan ini kalau itu semua isi itu kan pagar bambu itu di semua itu. Sama di dalam kamarnya nanti kalian bisa lihat juga video juga di dalam kamar sana itu ada tabu itu ya itu. Jadi kalau musim hujan lebih di sana kan yang kira-kira ini misalnya nggak ada isinya kurang bagus sih karena kayak apa sih? Saya lihat di kamu itu kayak sedikit. Ini apa sih? Nah, bagus apa sih tuh? Mereka tuh bakar-bakar lampu itu loh. Kalau betina lebih banyak dibutuhkan, tapi satu jantan idealnya 4 betina. Jadi kalau orang merah pasti jantan 1 ekor, betinanya 4 ekor. Tapi kalau untuk dipotong jantan semua. Nah, karena besarnya jantan itu 2 kali lipat dari betina. Harganya masih 100.000. Kalau sekarang betina itu harus 300.000, jantannya 400.000. Tapi buat betina yang wajib potong nggak Pak? Saya kan udah potong, karena kan harganya sisi 100.000, berarti 2 kali lipat tuh jantan. Makanya kalau beli alat pensiun itu bukan juga nggak tahu kalau anak Pak buat apa tuh ya buat 10 orang itu makan makan 10 orang karena untuk dibakar itu ya. Nah kalau tahun baru sudah ada juga memang beda lagi kalau minta sekarang kan pakai ini masa minta sekarang untuk tahun baru kalau buat dagingnya lebih enak jangan oh sama aja cuma ini mereka lebih jangan karena badannya besar. Kalau sate kampung saya yang jantan karena apa? Yang dibutuhkan dagingnya bukan tulangnya. Daging jantannya bisa jarang, jantannya bisa 2 kali lipat daripada betina. Malah kalau dipelihara betul jantan bisa 3 kali lipat betina. Cuma kalau itu dipelihara jantannya jangan berat-berat amat. Karena kalau jantannya berat betinanya kasihan. Kalau kawin betina robek tubuhnya. Oh, ayam jantan sama betina kalau kawin diinjak sama ayam jantan. Tapi cepet kan, sebentar. Kalau ini lama dia injek tuh. Nah kalau pleset tadi, nah itu wadah berat, robek.
Makanya kalau tiap kali bumbunya untuk bumbunya itu, nah kalau cakarnya itu, nah jantan, kalau jantan itu kadang dari nafas sudah dicacat kakinya dari kopi itu, nah ada sekali yang itu kakinya itu buat kayak gini itu dua nafas itu biar dia tak bisa dia ada rutinanya itu pleset terus dia. Jangan gitu. Ada misalnya ada ancaman nggak sih pas lagi nembak kawin, kayak ancaman dari luar dari dalam, kayak misalnya tuh ada gangguan itu entah dari persaingannya sama pasangan lain atau apa? Oh, sebenarnya mungkin ya ada aja ya. Oh, maksudnya bukan ancaman lagi ya. Oh, maksudnya kompetitif sama teman lain gitu ya. Itu ada aja. Cuma ya kayak gini, bapak bisa yang pernah dulu sama teman lain. Jadi ceritanya gini, kan harga kalkun black Spanish itu lebih mahal daripada kalkun yang regular. Black Spanish itu orang jual 105 anaknya. Bapak waktu itu jual kalkun itu karena begitu. Mau black Spanish, mau white Holland, mau apa makanannya sama. Beli awalnya memang beda, ya kan? Lama-lama mungkin apa sih beda-bedain harganya? Itu harganya sama aja. Disamain harganya 75. Protes ke orang Pak, yang jual 75 Pak, jangan jatuhin harga. Jadi permintaannya repot aja. Rupanya ada dampaknya apa yang lain gitu kan? Karena yang kenceng yang beli gitu. Bapaknya berpikir, ini jual 100, makanannya sama, hanya karena bulunya aja yang berbeda. Sementara itu ini pun udah lama dibelinya, udah berkembang banyak, jadi apa sih juga beda. Jadi terus kalau ini sekian, kalau ini sekian ya, kurang aja, terserah pilih yang mana boleh, nanti kasih saya itu aja diambil orang juga kan. Lupa ada begitu aja. Tapi ya karena ada yang datang kita ikuti aja lah. Karena di sini sebenarnya nggak fokus juga bisnisnya, ya kan lebih ke hobi juga. Tapi hobinya masih ini. Kalau kembali sini malah ngobrol sini, karena emang ngobrol sini kalau bapak di kampus ini malah enak sih Pak, ya ngobrol di sini makan di kampusnya nanti. Iya, ada lagi di rumah suami istri sini, malah di sini bisa buat aja ngobrol malah bisnis yang lain, malah bisnis begitu jadinya. Pak rumah saya mau pasang pisang saya begini, nah itu. Jadi nggak soal takut di sini. Teman nyaman di sini ya. Ada nyaman, ada lagi. Iya, dan nggak bau kan? Lagi. Padahal banyak aku juga nggak bau. Ya itu tadi yang dikasih. Oh, Nah, terus Bapak kalau misalnya tanam-tanamnya itu ada tantangan tersendiri nggak sih atau kesulitan tersendiri? nah kesulitan di situ yang pernah dialami gini. Kemarin kan 5 Ramadan nih, panen susah, panen tadi tidak susah. Nah tidak susah, makanya dekat dengan sama sayuran. Nah pusing cari bentuknya, gitu aja. Akhirnya yang tadinya sayuran itu 70% itu kayak ya hampir 80-90% kasih sayur aja. Sama nasi sisa-sisa di rumah. Tapi di tengah-tengah saat ini sini kan kalau ada nasi digantung di depan pagar rumahnya. Pas lagi lewat ya ambil terus. Wow, ya. Jadi banyak tetangga-tetangga yang suka nasi sisa. Mereka kebetulan suka ada itu kan. Kalau nasi sisa mereka bukan dibuang ke sampah, digantung di pagar, ya kan? Gitu. Berarti tantangannya cuma di pendampingan kesehatan. Iya, pokoknya kalau kesulitan tetap, nah itu sih. Kita tuh urut. Kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Indonesia urut. Nah ada nanti konsentrat. Eceng gondok itu. Oh, eceng gondok. Ini dikasih air panas tadi kan. Biar kenapa air panas? Di sini kan ada butiran-butiran beras hancur itu ya. Kalau kena air panas kan dia lebih mengembang. Ini kalau suhunya udah mulai turun, lampunya hidup nanti otomatis nih. Suhunya terlalu tinggi, mati lampunya. Nah ini kemarin batas 21 ekor, ini sisanya 1 ekor. 1 ekor yang kecil. Oh, ini nyala juga. Nah, ya, otomatis. Nah, vitaminnya itu yang ini tadi. Untuk anak itu. Ya. Iya. Ini umurnya berapa, Pak? Itu yang tadi itu ini nih 21 ekor yang kecil ini nih. Yang kecil itu baru 3-4 hari itu 3 hari. Oh. Kalau itu udah 2 minggu kali ya. Oh, Jadi ini sisa-sisa aja dari orang ambil banyak. Hmm. Kadang-kadang Berapa kali aku Ini lihat. mau kita lagi nggak? nggak mau. Nah ini kalau dia ngembang ya besar, tapi kalau berat badannya ini 2 kali lipat dari betina biasanya. Nah cuma ini bisa lebih besar lagi. 1, 2, 3 itu. Cuma kan kalau lebih besar lagi repot jadinya. Ya. Oh, yang lagi gitu tuh. Paling gede kali ya Itu tuh kan? anak-anaknya. Paling gede tuh. Itu entok jumbo, itu ayam Brahma. Itu ada ayam Brahma yang kakinya berbulu tuh. Hai. Satu, dua, tiga. Terima
Terima kasih udah ngikutin keseruan kita di kandang bejo. Terima kasih. Terima kasih.